Salah mau sarapan, setelah sarapan mengantar Abad dulu imunisasi, habis itu baru ke kantor. Karena kebetulan sekolah mereka ini berhadapan dengan puskesmas Laea. Karena dia ini terlambat disebabkan dia sekolahnya jam 10 karena dia anak kelas 2 SD Laea. Oke, sarapan dulu ayo. Abad bikin apa kah? Makan. Kenapa makan sarapan? Karena mau pergi imunisasi. Oh, baru sekolah. Jadi kalau orang mau imunisasi itu harus sarapan dulu ya, supaya fisiknya Kuat. supaya fisiknya kuat. Bukan saja karena mau imunisasi harus sarapan, tapi kalau kita mau pergi sekolah atau aktivitas, biar sedikit harus sarapan. Sarapan itu tidak harus mahal, tidak harus serba mewah, tapi cukup kita sarapan ala kadarnya. Seperti ini, karena dia tidak terlalu suka ikan kecuali digoreng. Sarapannya saya daun kelor, ikan kapinda, sama ikan masak rumah-rumah. Insya Allah hidup sehat itu tidak harus mahal. Oke. Setelah sarapan mau mengantar Abad ke tempat imunisasi di PKM Laea atau Tungganuku. Tapi sebelum ke PKM saya mau jemput dulu kakaknya yang kelas 4 SD. Siapa namanya? Kakak Dija. Kakak Jija Nuzaiba. Oke. Jadi ini Amira mau imunisasi kah juga? Dia belum imunisasi karena umurnya baru 5 tahun. Yang imunisasi ini anak umur 6 sampai 11 tahun. Abad ini umur 7. makanya Abad sudah mengikuti program imunisasi. Pinjam dulu Najija mau pergi imunisasi. Ya, anak-anak nanti kalau sudah datang jadwal imunisasi, semua anak-anakku ikut ya. Ini hari Ajija sama adik Abad saja dulu karena dia masuk program di puskesmas. Ya, Jimmy, cek dulu Jimmy. Apa namanya? Akipa, kelas berapa Akipa? Kelas 3. Kelas 3. Rumahnya di mana? Di sana. Nah, nanti kasih tahu mamanya dengan bapaknya bilang, Akipa, mama, Pak, hari ini ada Abad dengan Azija ikut imunisasi. Nanti Akipa juga ikut imunisasi ya. Tes dulu. SMP iya. Assalamualaikum. Kalau registrasi mau imunisasi di sini. Gimana prosedurnya? Nanti ini ada formulir yang diisi Pak. Jadi dilampirkan juga kartu keluarga sama nomor HP yang aktif.
laki-laki saya yang tulis, yang perempuan uminya. Nah, supaya adil. Uminya yang tulis, tapi karena namaku dia tulis berarti saya yang harus bertanggung jawab juga. Jadi ini dok, setelah saya tulis, apa yang dilakukan lagi? Iya, nanti didaftarkan online Pak di pendaftaran supaya masuk di aplikasi Pikernya kita. Oh, Piker PKM Ya, enggak loh. baru kita periksa vital sign-nya. Oh, berarti sebelum imunisasi anak ini dilakukan, tetap tahapan itu dipenuhi. Kalau anaknya ada riwayat penyakit atau anaknya ada gejala lain, Ya, nanti ditanya di media screening Pak. Semua penyakit berarti tidak langsung vaksin juga. Ini tidak berat ke tesnya, nah. Nanti kok tambah pendek. Usia anak-anak normal. bagus, alhamdulillah. Itu keluar di situ tadi dia bilang tante. Dia bilang jangan makan telur terus, makan juga ikan. Nanti alergi. Belum. 90/60. Iya, udah bagus ya. Normal. Kami dari rumah jalan kaki. Hajijah dijemput dari sekolah, jadi detak jantungnya itu dia agak cepat karena dia jalan kaki. Makanya kalau orang datang vaksin jangan dulu bilang dia tinggi tensinya, bukan. Pertama boleh jadi karena dia memang takut, yang kedua memang karena tensinya tinggi, boleh jadi karena dia habis jalan kaki. Jadi tidak bisa langsung diponis bahwa orang tensinya tinggi itu, ya saya bukan ahli kesehatan, tapi saya mengerti bahwa detak jantung itu kan bisa denyutnya naik itu karena pertama tensinya memang tinggi, kedua habis makan daging, yang ketiga jalan kaki. Ya. Kalau misalkan pasiennya itu tinggi tensinya di atas 180, biasa kita istirahatkan dulu. Ya. Kurang lebih 15 sampai 30 menit. Setelah itu kita panggil, kita tensi ulang. Kalau misalkan tensinya tidak bisa turun, nah kita anjurkan ke dokter. Kita diperiksa, diberi terapi. Iya, rasa ketakutannya kita lebih, paranoidnya lebih tinggi. Sedikit-sedikit bilang, saya tidak bisa divaksin atau tidak bisa diimunisasi, karena yang paling nanti dokter yang memvonis, yang menyatakan ini layak atau tidak layak, sehingga kita tidak dikatakan menolak program pemerintah. Oke? Jadi sudah oke? Nah, iya, duduk di sini Nas ya, duduk di sini. Abah pernah hilang penciuman nggak sebelumnya? Nggak. Batuk, pilek, sakit tenggorokan? Nggak. Hilang penciuman? Hilang tidak tona. Nah ya, jelas tuh. Mau jadi panglima perang itu harus tegas. Tidak. Pernah hilang penciuman, sakit tenggorokan? Oh, berarti kalau screeningnya ini insya Allah dari 9 pertanyaan yang ditanyakan itu semua terpenuhi, berarti proses lanjut. Lantas kalau dari 9 pertanyaan yang ditanyakan itu taruhlah setengahnya tidak memenuhi kriteria berdasarkan uji klinik medis, berarti ini ditunda dulu. Karena per itemnya dia, kalau memang dia jawabannya iya, ditunda dulu sampai sembuh. Ada juga nanti sampai diizinkan oleh dokter yang merawat, kalau sudah sempat dirawat inap dalam 2 minggu terakhir. Kalau setelah dilakukan observasi ulang, lantas dites ulang, lantas tetap hasilnya tidak bisa, ditunda lagi. Nah, jadi di dalam screening ini ada yang ranahnya memang kita tunda, ada yang itu rekomendasi dokter spesialis sampai dokter spesialis boleh layak divaksin, baru kami bisa lakukan. Tapi kalau tidak bisa juga akan keluar lagi rekomendasi tidak layak vaksin oleh dokter spesialis. Nah, berarti orang tersebut dinyatakan dia tidak layak sampai kapanpun dia tidak akan pernah divaksin.
Tapi yang mengeluarkan itu adalah dokter spesialis. Oleh karena itu, supaya para netizen dan masyarakat juga bisa kemana-mana, dia ada juga seperti sertifikat tidak layak vaksin. Kalau kita kan ada kartu vaksin. Nah, kalau dia ada Berupa surat keterangan surat keterangan tidak layak vaksin dari dokter ya. dari dokter. Oleh karena itu, para netizen nggak usah ragu. Insya Allah tenaga kesehatan kita tidak akan mencelakakan kita. Asal kita jujur dari 9 item pertanyaan yang disampaikan oleh dokter, kita sampaikan apa yang menjadi realita di dalam diri kita. Jangan kita bohong-bohong. Supaya insya Allah kita membentuk herd immunity. Apa itu herd immunity? Supaya kelompok sehat kita ini besar. Supaya kalau ada penyakit tidak menular kemana-mana. Ini setelah dok, di mana di setarnya? Di mejanya. Oh, masya Allah, sama Om. Cek dulu Omnya, cek dulu. Cek dulu. Nah, ayo duduk di sini. Ahmad Abad Saban. Dia ini mau jadi panglima perang. Tapi harus makan ikan, jangan makan telur terus. Abad ya. Jadi karena ini usia SD yang kita berikan Sinovac. Ya, Sinovac. Untuk anak-anak. Anak-anak 6 sampai 11 tahun Sinovac. Kalau yang sebenarnya dari Balai POM sudah menyatakan aman Pfizer, tapi kan belum ada juknis yang turun sampai di sini tentang penggunaan Pfizer. Jadi memang yang kita gunakan Sinovac. masih Sinovac. Ini tetap merujuk imunisasinya 2 kali atau sekali saja? 2 kali. 2 kali. Ya. Ini imunisasi 6 sampai 11 tahun. Kebetulan Abad 7 tahun, jadi dia masuk kategori untuk diimunisasi menggunakan Sinovac. Oke. Itu satu ampul begitu berapa? 2. 2 ampul. Satu ampul 2 dosis. 2 dosis. Ya. Satu ampul 2 dosis ya. Nyabat sama mukanya pas satu ampul. Berapa cc? 0,5. 0,5. Abad berani Abin nggak usah pegang atau Abad harus dipegang dengan Abin? Wah, panglima. Yang pertama sponsor loh, Pak. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Anak hebat. Dia ini adalah anak Indonesia, anak Konawe Selatan. Dia supaya tahu bahwa yang dia tidak mau tutup mata. Iya, ini kan panglima perang. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Oleh karena itu, Abad saja yang 7 tahun berani. Masa kalian yang besar-besar takut? Nih, cek dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dipegang kan? Lihatnya ke sini, matanya dibuka satu. Itu sudah selesai. Alhamdulillah. Para netizen tidak usah takut. Pertama, orang tua tidak usah paranoid, tidak usah ditakut-takutin anak. Anak pada prinsipnya secara manusiawi, secara naluriah tidak ada rasa takut. Yang membuat takut itu kita orang tua. Jadi yang panik sebenarnya itu orang tua. Anak-anak insya Allah kalau kita didik dengan baik, insya Allah seperti itu tadinya. Karena apa? Mindset itu kan, ketakutan itu secara manusiawi, siapapun di muka bumi ini pasti namanya manusia diberikan rasa takut dan diberikan rasa berani. Oleh karena itu, supaya rasa itu beraninya kita lebih tinggi, jangan dikasih takut-takut. Insya Allah, oke? Ini nicknya Ade kan belum online. Iya. Jadi nanti mengupload di Capil supaya bisa di-online-kan. Iya. Sementara kita kasih kartu yang manual, yang Iya. memang ada barcode-nya. Ya. Nanti kalau sudah online, lapor ke kami, nanti dikeluarkan lagi kartu yang ada barcode-nya. Ya, insya Allah kalau ada kendala datang saja di puskesmas. Insya Allah nanti puskesmas yang memberikan solusi apa yang kita persoalkan, apa yang menjadi kendala kita, insya Allah di puskesmas akan diberikan jawaban. Seperti hari ini Abad dan Aziza ini belum online KTP-nya, belum online kartu keluarganya, NIK-nya, maka nanti saya bawa ke
catatan sipil. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengimunisasi anak kita, karena kita pastikan diri kita sehat, keluarga kita sehat, karena di dalam keluarga yang sehat, dalam tubuh yang sehat akan melahirkan jiwa yang sehat. Imunisasinya tanggal 10 bulan depan lagi, bulan Februari. Oke, makasih banyak dokter. Atas kesadaran sendiri, anak saya yang bungsu yang ketiga, yang saat sekarang ini duduk sekolah di TK, umur 6 tahun. Insya Allah ini hari dalam tahapan proses pendaftaran sampai saat sekarang ini screening di hadapan dokter sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Harapan kami semua masyarakat yang memiliki anak di usia dini 6 tahun sampai 11 tahun sadar akan anaknya diimunisasi seperti kita semua. Jadi tidak ada batasan. Kami ini pejabat publik selaku sebagai pemerintah kecamatan, saat sekarang ini sebagai camat, tidak ada pilih-pilih, punya anak 6 tahun harus diimunisasi dan itu kewajiban. Anak dan termuda, anaknya Pak Camat lah ya. Anaknya pasangan Hadismat dan Umiyatin Sahir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak tahu? Gimana sakit? Sebentar es krim. Untung ada janji-janji es krim sampai ini sudah diimunisasi tadi. Sekarang tahap pencetakan kartunya. Pulang nanti nah, boleh lari-lari dulu ya, istirahat dulu nah. Jangan lari-lari nah, baru kompres saja bekas suntikannya supaya tidak rasa ngilu. Jadi kita ingin mengkonfirmasi terkait dengan persiapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan imunisasi anak 6 sampai 11 tahun. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan yang telah meluangkan waktu mengantar anak sendiri untuk melaksanakan imunisasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Ayo sama-sama teman-teman masyarakat Konawe Selatan yang mempunyai anak untuk tidak takut lagi dengan stigma-stigma di luar bahwa imunisasi pemberian anak 6 sampai 11 tahun itu berbahaya atau tidak bagus untuk anak sendiri. Buktinya saja Bapak Wakil Bupati mau membawa anaknya melaksanakan imunisasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan. Imunisasi tersebut sudah siap. Begitu juga dengan teman-teman Teamwork Puskesmas se-Kabupaten Konawe Selatan juga insya Allah sudah siap melaksanakan. Jadi itu tadi testimoni dari dinas. Sekarang kita mau mempertanyakan ke tenaga nakesnya, dalam hal ini dokter, persiapan untuk menghadapi imunisasi usia dini 6 sampai 11 tahun. Insya Allah kami sebagai Paskes pelayanan imunisasi anak usia 6 sampai 11 tahun kami sudah siap, baik tempat maupun tenaga kesehatan dari dokter, perawat, vaksinator, jurinya dan sebagainya. Jadi jangan khawatir tidak bisa dilayani. Kami akan layani dari mulai pencanangan pertama. Kalau sudah dimulai kami siap.
Dan ini kan simulasinya boleh jadi pertama para peserta imunisasi ini didatangkan di PKM atau tidak, kita supaya tidak terganggu proses belajar mengajar anak-anak, mungkin tenaga nakes yang datang ke sekolah-sekolah. Ya, jadi kami sudah sesuai arahan dari Pak Camat, rapat koordinasi, kami diharapkan masuk ke sekolah-sekolah. Jadi insya Allah kalau sudah ada jadwal, kami akan datangi, terutama SD karena usia 6-11 tahun ada di sekolah dasar sekecamatan Lea akan kami datangi. Tapi ada juga yang usia 6-11 tahun yang belum sekolah, saya minta data dari desa supaya kami juga akan layani imunisasinya. Karena jangan sampai kita terlupa. Bahkan yang SMP pun saya minta sasaran, saya minta nama untuk dilayani. Karena beberapa ada SMP yang belum sampai 12 tahun Pak. Iya. Di SMP tidak disuntik, Nah, kalau SD nggak SD nggak suntik. Makanya kemarin waktu rapat koordinasi saya tanyakan ke KS SMP untuk mendaftarkan siswanya yang masih di bawah 12 tahun supaya kami bisa imunisasi. Insya Allah dok, yang kita harus juga persiapkan traumatik anak-anak. Traumatik anak-anak ini yang harus kita persiapkan. Saya juga sudah menyampaikan ke gugus COVID untuk dipersiapkan badut-badut. Nanti insya Allah kita persiapkan juga ada di satu-satu momen kita adakan lomba mewarnai. Jadi anak-anak kita buat dia ceria supaya anak-anak ini jangan ada trauma di masa depan terkait dengan imunisasi ini. Kita berharap bahwa hak mereka sebagai anak-anak jangan terganggu, karena kalau mereka haknya ini terganggu dalam hal kebebasannya, ya kita sebagai pemerintah, sebagai nakes, kita akan bertanggung jawab sampai akhirat. Makanya anak-anak ini kita edukasi dengan baik. Saya berharap sebelum program bergulir, kami ingin menyampaikan sama seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara Indonesia, yang membuat anak-anak itu takut sebenarnya bukan siapa-siapa. Rasa takut pada setiap manusia itu ada. Rasa berani pada setiap anak manusia itu ada. Yang membuat dia takut dan berani tergantung orang tuanya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh orang tua, bijaklah kita menjadi orang tua. Saya alhamdulillah anak ini tadi saya membawa si Abad dan si Aziza dan Pak Camat membawa Aulia. Kita ingin memastikan bahwa kita sebagai orang tua menjaga keluarga kita. Dengan cara apa? Kita imunisasi mereka supaya tubuh mereka sehat insya Allah. Oke?